warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor dan rekan-rekan di dalam kelas Bahasa Indonesia. Pertama-tama mari kita aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang serangan COVID di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang paling serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus COVID-19 merupakan virus baru dan penyakit yang penyebabnya belum diketahui atau dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Hingga saat ini, COVID-19 menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia, di negara di seluruh dunia. Virus COVID-19 dapat menyebar melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi, yaitu melalui cairan partikel kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, atau bernafas. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum terjadi adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Namun ada gejala lain yang jarang dan mungkin dialami beberapa pasien, seperti rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hingga kehilangan indera penciuman dan rasa. Beberapa orang yang terinfeksi COVID-19 biasanya mengalami gejala yang bersifat ringan hingga sedang dan terjadi secara bertahap dan menyerang secara bertahap, muncul secara bertahap. COVID-19 biasanya menyerang pada sebagian besar orang-orang yang lanjut usia. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Artinya, orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas, nyeri, dan tekanan dada, atau bahkan kehilangan kemampuan penciuman dan rasa, segera mencari pertolongan medis atau memeriksakan ke fasilitas kesehatan, entah rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Serangan COVID-19 yang tidak hanya menyerang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, memiliki dampak di segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, dampak COVID-19 di bidang pendidikan, di mana di Indonesia banyak sekali sekolah-sekolah yang terpaksa harus meliburkan semua siswanya dan menerapkan pembelajaran jarak jauh agar siswa tidak ketinggalan pelajaran. Di sosial, seperti dibatasinya interaksi dengan orang-orang luar, proses jual beli, bahkan untuk pekerja-pekerja di kantoran harus terpaksa diliburkan atau diganti dengan
bekerja di rumah atau work from home, WHO, work from home. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan menggunakan masker ketika berada di ruang publik, terutama di dalam ruangan, atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Selalu menjaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter. Selalu cuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan yang berbahan alkohol, yang memiliki kandungan alkohol. Ikuti vaksinasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Apabila mengalami batuk atau bersin, tutup mulut menggunakan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19 yang telah menyerang Indonesia dan seluruh dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan patuhi aturan pemerintah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian tutur kata saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.